Teror genderuwo. Jangan lakukan hal ini jika tak ingin diganggu. Kisah Abu. Pernahkah kalian mendengar kisah tentang makhluk halus yang satu ini? Sosok yang seringkali menghantui pikiran kita saat berjalan di tengah kegelapan malam. Ya, dia adalah genderuwo. Makhluk halus yang dikenal dengan bentuknya yang mengerikan dan suara tertawa yang menyeramkan. Mari kita telusuri lebih dalam tentang misteri genderuwo. Genderuwo, dalam kepercayaan masyarakat Jawa, digambarkan sebagai makhluk halus yang memiliki tubuh besar dan berbulu lebat. Mereka memiliki kekuatan supranatural dan seringkali mengganggu manusia. Beberapa orang percaya bahwa genderuwo adalah roh orang yang meninggal dengan cara yang tragis atau melakukan dosa besar. Konon, genderuwo sangat menyukai tempat-tempat yang gelap dan sunyi, seperti hutan belantara, kuburan, atau rumah tua yang sudah lama tidak dihuni. Mereka juga sering muncul di sungai atau danau pada malam hari. Genderuwo seringkali menggoda manusia dengan berbagai cara, seperti meniru suara binatang, mencuri makanan, atau bahkan menyiksa anak-anak. Ada banyak cerita rakyat yang menceritakan tentang pengalaman mistis dengan genderuwo. 1. Arwah gentayangan. Salah satu teori paling umum adalah genderuwo berasal dari arwah orang yang dengan cara yang tidak wajar atau belum tenang. Kematian yang tragis, kecelakaan, atau bahkan bisa menyebabkan roh tersebut terjebak di dunia dan berubah menjadi makhluk halus. 2. Transformasi makhluk halus. Ada juga kepercayaan yang mengatakan bahwa genderuwo adalah hasil transformasi dari makhluk halus lain yang lebih rendah tingkatannya. Proses transformasi ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti keinginan untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar atau pengaruh dari kekuatan jahat. 3. Makhluk mitologi. Beberapa ahli berpendapat bahwa sosok genderuwo sebenarnya berasal dari mitologi kuno. Ada kemiripan antara genderuwo dengan makhluk halus dalam mitologi Hindu dan Buddha, seperti Gandharva. Gandharva digambarkan sebagai makhluk halus yang memiliki kemampuan musikal dan kecantikan. Kemungkinan, cerita tentang Gandharva mengalami perubahan seiring dengan perkembangan budaya dan menjadi sosok genderuwo yang kita kenal sekarang. 4. Hasil imajinasi. Tidak menutup kemungkinan bahwa sosok genderuwo hanyalah hasil imajinasi manusia. Ketika manusia mengalami ketakutan atau kecemasan, pikiran mereka cenderung menciptakan sosok-sosok menakutkan untuk menyalurkan emosi tersebut. Ciri-ciri fisik genderuwo. Tubuh besar dan kekar. Genderuwo digambarkan memiliki tubuh yang sangat besar dan kuat. Berbulu lebat. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh bulu yang lebat, terutama di bagian punggung dan lengan. Wajah mengerikan. Wajah genderuwo digambarkan sangat menyeramkan, dengan mata yang merah menyala dan mulut yang besar. Suara tertawa yang khas. Suara tertawa genderuwo sangat khas dan sering digunakan untuk menakuti manusia. Selain itu, genderuwo juga sering dikaitkan dengan tempat-tempat angker. Banyak orang percaya bahwa di setiap tempat angker pasti ada genderuwo yang menghuninya. Mereka menjaga tempat tersebut dan tidak ingin diganggu oleh manusia. Kenapa genderuwo sering dikaitkan dengan tempat-tempat angker? Ada beberapa alasan yang melatar belakangi kepercayaan ini. Energi negatif. Tempat-tempat angker sering dianggap memiliki energi negatif yang kuat. Energi negatif ini bisa berasal dari berbagai faktor, seperti peristiwa tragis yang pernah terjadi di tempat tersebut, kutukan, atau keberadaan makhluk halus lainnya. Genderuwo, dengan sifatnya yang menyukai energi negatif, cenderung tertarik dan menghuni tempat-tempat seperti ini. Perlindungan terhadap tempat. Banyak kepercayaan lokal meyakini bahwa setiap tempat memiliki penunggu atau penjaga. Di tempat-tempat angker, penunggunya seringkali dianggap sebagai genderuwo. Mereka menjaga tempat tersebut dan tidak ingin ada yang mengganggu wilayah kekuasaannya. Tempat persembunyian, hutan belantara, bangunan tua, atau kuburan yang terbengkalai sering menjadi tempat persembunyian yang ideal bagi genderuwo. Tempat-tempat ini jauh dari keramaian dan memberikan privasi bagi mereka. Sumber energi. Beberapa kepercayaan menyebutkan bahwa genderuwo membutuhkan energi dari manusia untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, mereka seringkali memilih tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh manusia, seperti jalan setapak di hutan atau bangunan tua yang masih sering dikunjungi. Contoh tempat angker yang sering dikaitkan dengan genderuwo. Hutan belantara.
Hutan yang lebat dan sunyi sering dianggap sebagai sarang genderuwo. Pohon-pohon besar dan semak belukar yang rimbun memberikan tempat persembunyian yang sempurna. Kuburan adalah tempat terakhir bagi manusia, sehingga dianggap sebagai tempat yang penuh dengan energi negatif. Genderuwo sering diyakini menghuni kuburan tua atau kuburan massal. Bangunan tua yang sudah lama tidak dihuni sering dikaitkan dengan cerita-cerita mistis. Konon, bangunan tua ini menjadi tempat tinggal bagi berbagai macam makhluk halus, termasuk genderuwo. Sungai dan danau. Beberapa tempat di sekitar sungai atau danau juga dianggap angker dan dihuni oleh genderuwo. Lalu, bagaimana cara menghindari gangguan genderuwo? Ada banyak cara yang bisa dilakukan, seperti membaca doa, membawa jimat, atau menghindari tempat-tempat yang dianggap angker. Namun, yang paling penting adalah menjaga hati dan pikiran agar tetap tenang. Karena, genderuwo hanya akan mengganggu orang yang lemah iman dan pikirannya. Jadi, kawan, apakah kalian percaya dengan keberadaan genderuwo? Meskipun banyak cerita tentang makhluk halus ini, namun kita harus tetap berpikir rasional. Mungkin saja, cerita tentang genderuwo hanyalah mitos yang berkembang di masyarakat. Namun, tidak ada salahnya untuk tetap waspada dan berhati-hati, terutama saat berada di tempat-tempat yang sepi dan gelap. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kisah Abu Ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.